Di mana letak kesalahan dari skincare ini? Apa kekurangannya sampai Nikita begitu berani? Harus hadir pemerintah di sini. Karena ini barang kecil tapi kebutuhan. Ya. Ini udah kayak sandang juga memang. Jangan karena Reza Gladys pelapor, seorang pengusaha sebagai pelapor, akhirnya cuma mengorbankan si terlapor. Kesalahan Nikita memeras, tapi yang diperas itu apa yang diperas? Karena ada kesalahan dalam produk skincare itu. Makasih Pak, kembali datang di studio Special Interview. Kali ini kita mau bahas yang berbeda. Tempo hari kan kita undang Bapak untuk ngebahas kasus Rasman versus Hotman yang di persidangan. Nah, kenapa saya undang Pak Muarakata lagi? Karena saya sempat lihat di beberapa podcast komentar Bapak cukup keras, cukup tajam terhadap kasus yang belakangan lagi ramai diperbincangkan soal Nikita Mirzani ditahan, ya kan? Pertanyaan pertama adalah, apa concern Pak Muarakata atau apa catatan Pak Muarakata terhadap penahanan Nikita Mirzani, Pak? Ya, terima kasih. Ya, saya diundang ke studio untuk menyampaikan apa yang dialami Nikita Mirzani. Ya. Jadi kita semua tahu siapa Nikita Mirzani, ya. Memang agak kontroversial. Betul. Tapi bukannya tidak ada yang akan membantu dia, banyak tangan-tangan besar yang akan turun untuk bagaimana membantu mengeluarkan si Nikita ini dari Polda Metro. Tapi yang pertama saya apresiasi dulu Polda Metro berani ya untuk menahan Nikita. Karena kita tahu kan selama ini kan memang susah disentuh, ya. Tempo hari kasus di Banten, ya, si Ditonya nggak muncul. Nah, muncul lagi kasus dengan skincare ya. TPPU ya. Skincare nih kan. Betul. Skincare kayak. Dengan Reza Gladys. Si Reza Gladys ya. Nah, tapi juga kita mesti lihat kenapa dia jadi memeras skincare, memeras si Reza Gladys. Pak, ada dua perkataan Pak Muarakata yang cukup menarik perhatian saya. Pertama, ada tangan-tangan besar yang membacking Nikita tadi Bapak sebut. Terus kedua, bahwa Nikita selama ini tidak tersentuh, ya kan? Bukankah semua orang sama di depan hukum, Pak? Bagaimana Bapak bisa bilang bahwa ada tangan-tangan besar yang membacking ini kita? Ya, jadi sebenarnya equality before itu selalu berlaku ya untuk semua. Artinya seseorang itu tidak akan ada yang kebal dengan hukum, ya. Tetapi kan kenyataan fakta kan penegakan hukum di kita ini kan memang masih lemah, ya, selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, makanya kalau tadi saya bilang ada tangan-tangan besar, tangan-tangan kuat yang akan membantu Nikita, ya itu sudah mulai dilakukan dengan mencoba untuk penangguhan penahanan, ya. Tapi mungkin karena kasusnya ini saksi-saksi juga belum tuntas dan juga takut menghilangkan barang bukti atau apa, maka penangguhan itu masih ditunda. Nah, yang paling penting juga bukan hanya kita menyoroti Nikita ya. Di skincare ini ada apa? Ya, kok bisa sampai Nikita memeras? Berarti kan Reza Gladys ini kan ada di produknya itu mungkin ada yang tidak beres. Ketidakberesan inilah mungkin ya dipakai untuk bargaining. Nah, bargainingnya itu ya uang, ya. Sekian M yang udah masuk sekian, yang belum masuk sekian. Nah, merasa karena Reza ini diperas, ya mungkin tidak kuat perasaan, mungkin kalau cocok nominalnya mungkin nggak seperti itu ya. Tapi karena mungkin terlalu besar dan mungkin juga akan mengurangi modalnya si skincare ini, maka akhirnya dia mengadu kepada pihak kepolisian. Ini delik aduan loh. Betul. Ya, ini delik aduan ketika ada seseorang dirugikan, maka dia akan melaporkan siapa yang memang merugikan si Gladys ini.
Berarti Pak, penahanan Nikita Mirzani ini Bapak anggap sudah tepat atau bagaimana? Saya pikir kalau saya ditanya, ya saya pikir sangat tepat sekali ya. Karena beberapa event ini kan berulah terus, kan semua tahu lah Betul. kalau Nikita ya. Betul. Dan nggak ada takutnya kawan ini ya, karena banyak memang tangan-tangan besar tadi itu yang akan membantu dia. Makanya dia agak sedikit urakan kalau saya bilang dibanding dengan selebriti-selebriti lain. Artinya dia punya keberanian tersendiri ya, untuk dia melabrak, untuk dia berteriak, untuk dia ngomel-ngomel segala macam. Nah, itulah ciri khas dari Nikita. Pak Murakarta, setiap orang kan punya versinya masing-masing, ya kan? Katakanlah kita sepakat bahwa Nikita punya versi bahwa apa yang dia upload, apa yang dia katakan, itu kebenaran menurut versi Nikita gitu ya. Lantas bagaimana kita bisa memahami versi orang masing-masing itu Pak? Karena akhirnya kan Nikita dilaporkan juga sekarang. Padahal dia merasa bahwa apa yang dia utarakan itu kebenaran gitu loh. Nah itu kan Apakah tadi, kebenaran itu ada batasnya gitu? itu maksudnya? tadi makanya ini sekarang kan kembali ke produk skincare ini. Ini kan kayak multi level ini kan, ya kecil tapi mahal ya. Betul. Dan kita juga nggak tahu akibat skincare ini apa kan. Kadang memang di sebulan 2 bulan aman, tapi ntar berapa tahun kemudian kan kita entah itu jadi kanker, Ada entah efek jadi pokoknya apa atau efek sampingnya seperti apa kita nggak tahu. Tetapi kita melihat nih kita kenapa berani itu aja memeras dengan angka nominal yang begitu besar. Berarti kan ada yang tidak beres di produk ini. Nah itu sebenarnya mesti dibongkar. Jadi jangan satu sisi aja nih kita. Oke. Kita juga nggak setuju. Nah di skincare ini ada BP POM-nya tidak, ada apanya, ada halalnya atau apanya kan. Semua kan kemasannya itu kan mesti kita tahu. Nah inilah yang kita berharap penyidik pun membongkar ini dan mempublishnya supaya kita juga tahu. Jadi jangan semata-mata kita hanya menyalahkan Nikita. Sekalipun dia saat ini memang masih mendekam di sel ya. Nah, biar kita tahu di mana letak kesalahan dari skincare ini. Apa kekurangannya sampai Nikita begitu berani. Pak, mungkin saya awam di bidang ini, saya mau bertanya. Ini kan yang melaporkan Reza Gladys ya, pihak Reza Gladys gitu ya. Apakah pihak Reza Gladys juga bisa dalam tanda kutip mengalami nasib yang sama dengan kita apabila nanti ditemukan bukti-bukti baru ternyata memang ada kesalahan di produknya gitu Pak? Ya, saya pikir harus diperiksa ya. Mungkin nanti dalam hal ini kan Kementerian Perdagangan ya, terus juga dari bea cukainya, izin masuknya ya, juga dari Kementerian Kesehatan. Jadi banyak pihak-pihak institusi yang memang terlibat di dalam satu obat. Ini diimpor dari mana, apa isi kemasannya, bagaimana memasarkannya dan menjualnya di masyarakat di Republik ini. Nah, nggak menutup kemungkinan ada yang salah ya di dalam skincare ini ya. Nah, itu yang mungkin yang tahu si Reza Gladys dengan stafnya ya, mungkin dengan tim-tim ahlinya ya. Nah, ini kan juga mesti ada hasil labnya seperti apa ya. Nah inilah yang memang mungkin celah ini yang dilihat oleh Nikita bahwa ada yang tidak beres, makanya mau bergening. Cuman angkanya ketinggian akhirnya jadi pemerasan. Inilah yang dilaporkan oleh Reza Gladys kepada pihak kepolisian. Tapi yang saya pertama apresiasi Polda Metro cepat sekali ya meriksa dan menetapkan Nikita menjadi tersangka. Tapi saya juga saran kepada Pak Kapolda nih, dibongkar juga itu skincare-nya Reza Gladys ini. Apa isinya dan seperti apa produknya dan seperti apa kok seseorang akhirnya berani untuk menekan atau memeras Reza Gladys. Pak, tadi Bapak bilang bahwa skincare ini kecil tapi bikin heboh ya, mahal. Sampai-sampai anggota Dewan pun manggil Pak. Kemarin dipanggil kan sama anggota DPR, si Doktif. Ya, tapi yang dibahas tetap masih soal skincare. Nah, menurut pengalaman Pak Murakarta, Bapak lama bergerak di bidang hukum, bisnis juga. Apa yang tersembunyi di balik pergolakan skincare ini, Pak? Apakah ada Bapak melihat ada mafia di situ sehingga kalau itu sih kita tahu lah mafia obat ya, mafia alat kecantikan itu selalu ada mafianya ya. Nah, jadi kita juga ingin
DPR jangan cuma dengar pendapat aja, bantu komisi yang menangani obat-obatan siapa, menangani alat-alat kecantikan siapa di komisinya, dibongkar dong. Ya, jadi adil. Kan kita ini mencari yang benar siapa, yang tidak benar ini apa, kan gitu. Jangan yang tidak benarnya kita tahu, tapi tidak tahu sebab musababnya. Inilah yang memang wakil rakyat itu mesti membongkarnya. Ya, jadi produk ini kecil, nilainya mahal, dan ini juga kebutuhan dari kaum hawa. Ya, berapa juta kaum hawa menggunakan itu. Nah, tetapi itu tadi, jangan hanya setahun 2 tahun itu membuat seseorang itu menjadi cantik ataupun kulitnya menjadi lembut, tetapi tahun ketiga, keempat, kelima itu akhirnya seperti apa. Nah, inilah Kementerian Kesehatan, ya, perdagangan juga mesti memang meneliti ini. Terutama juga pihak kepolisian. Karena memang skincare sekarang menjadi 4 kebutuhan pokok nih Pak. Papan, sandang, pangan, skincare. Ya kan? Jadi betapa pentingnya skincare buat kaum hawa, ya kan? Nah, pemain skincare ini kan banyak sekali Pak sekarang. Pak Morakarta juga pasti mengamati banyak sekali bisnismen, pengusaha-pengusaha baru skincare baru gitu. Kemudian banyak juga muncul sekarang reviewer, orang yang mereview produk-produk. Padahal kita sudah punya BPOM. Ya. Hasil review itu yang dijadikan sebagai bahan tadi, tawar-menawar. Ya. Bagaimana legitimasi orang-orang yang bisa menilai produk orang lain Pak, menurut Pak Morakarta? Nah, disinilah perlunya pemerintah turun tangan, ya, tidak hanya harus hadir pemerintah di sini, karena ini barang kecil tapi kebutuhan. Ya. Ini udah kayak sandang juga memang, ya. Jadi barangnya kecil, harganya mahal, dan pesaingnya pun banyak. Ya. Apalagi dari Taiwan, dari China, Korea, dari Eropa, dari Korea segala macam. Pokoknya kalau udah bicara kecantikan, pasti kaum wanita nomor 1. Habis itu baru yang kaum Hawa, kaum Adam pun akan ikut. Bukannya ini salon kita lihat untuk facial udah dipenuhi laki-laki sekarang. Semua udah, ya, terlepas daripada ribut LGBT, ya. Tetapi yang jelas lelaki pun sekarang juga sudah dandan, ya. Betul. Sudah memoles wajahnya, ya. Yang tadinya agak bolong-bolong lah karena bekas jerawat, akhirnya bisa pakai skincare. Nah, ini jadi memang kebutuhan. Ya, kebutuhan kecil barangnya, mahal harganya. Cuman itu tadi, pemerintah harus hadir untuk melihat ke depannya, mengatur tata kelolanya, mengatur tata niaganya, agar ini tidak menjadi bancaan dari para mafia yang akhirnya pada memeras. Terus Pak, kembali ke tadi, bagaimana dengan hadirnya banyak reviewers? Karena kalau menurut saya, reviewers yang menilai sesuatu itu mendegradasi, menurunkan nilai BPOM nih. Kan udah ada BPOM nih, lembaga resmi yang bisa menilai. Tapi mereka hadir sebagai pribadi. Itu gimana? Ya, karena saya itu bisa pikir merusak bisnis loh. Reviewer ini kan persaingan dagang. Tadi saya bilang persaingan dagang kan. Jadi si produk ini memakai seseorang untuk dia menilai produk-produk lain. Sebenarnya tidak relevan, ya. Karena di situ ada komposisinya juga, ya. Seperti apa, akibatnya seperti apa, dan expire kapan. Nah, disinilah kalau tidak pemerintah turun tangan, maka banyaklah mafia-mafia yang memang menaikkan dan menjatuhkan produk. Ya, seperti di kuliner kemarin kan juga rame tuh. Ya, yang akhirnya diblokir tuh dia. Akhirnya dipakai untuk memeras, ya. Akhirnya urusan sekarang dengan kepolisian. Nah, saya pikir akan begitu juga kalau ini tidak dikendalikan. Pak, menarik nih Pak, apabila reviewers itu ternyata dibackingi oleh satu produk tertentu atau oleh satu orang kuat tertentu, apabila itu memang terbukti, itu ada pasal hukum yang menjeratnya nggak Pak? Ada, ya. Ini kan ada persaingan dagang, ya. Persaingan dagang diatur situ tata kelolanya seperti apa, monopolinya seperti apa, dan kenakalan dari perdagangan itu seperti apa. Ada hukum yang mengaturnya, hukum perdagangannya. Jadi kita kembalikan lagi tadi, kita butuh kehadiran pemerintah, kita butuh kehadiran pihak kepolisian untuk bisa menertibkan para mafia-mafia yang memang memanfaatkan produk seseorang dan menjatuhkan produk seseorang. Ini reviewers lagi rame nih, lagi booming nih, cara cari uang yang tidak halal. Pak, kembali ke Nikita. Nikita meskipun sudah ditahan, dia kan masih memiliki hak hukum, ya, penangguhan penahanan, terus nanti mungkin di sidang juga perjalanan masih panjang. Nah, menurut Pak Morakarta, penahanan kita kan tinggal berapa hari lagi gitu, ya. Bagaimana kemungkinan hukumnya nanti ke depan?
apakah mungkin diperpanjang atau bisa penangguhan Ya, penahanan? ini kan memang dia 20 hari ke depan, memang dia harus memenuhi, kalau kita bilang di KUHP diatur ya, dia harus memenuhi itu, kecuali memang ada hal-hal yang memang harus Nikita itu ditangguhkan. Misalnya dia harus menyusui anaknya ya. Artinya netein lah kalau kita bilang, kan nggak mungkin bayinya dibawa ke dalam. Apalagi kita dengar sekarang sedang hamil 4 bulan ya. Entah ini dongeng atau cerita isu, kita kan nggak tahu ya. Betul. Nah, kita juga jangan sampai nanti ribut akhirnya siapa lakinya, siapa yang buat, siapa segala macam. Itu hal lain, Pak. Ya, itu jadi persoalan baru. Tapi yang jelas dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sampai 20 hari ke depan. Nah, kalau memang sudah lengkap, itu bisa P21 ya diserahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi, dibawa ke pengadilan. Jadi kalau saya ditanya, kira-kira bagaimana dengan kita? Saya pikir ditahan aja lah, biar ada efek jerah. Pak, menurut pendapat hukum Pak Muarakata, bagaimana supaya tidak ada lagi masalah Nikita-Nikita yang baru berikutnya? Supaya tidak ada lagi pemerasan, tidak ada reviewers yang membuat... Iya, saya pikir itu tadi, pemerintah harus hadir ya, mengatur tata kelola ini ya, untuk menghindari itu tadi, mafia-mafia yang menjelekkan, menjatuhkan, akhirnya memeras. Ya, dia mengangkat produk seseorang, dia menjatuhkan produk seseorang, tapi produk ini harus dihapus dari pemberitaan dengan bayar sekian. Ini sekarang lagi fenomena, lagi model nih. Nah, saya pikir kehadiran pemerintah sangat perlu. Dan pihak kepolisian pun tidak boleh tutup mata dalam hal ini. Kalau Bapak, saya tanya, Bapak katakanlah Pak Muarakata sebagai pengacaranya Reza Gladys. Saran apa yang mau Bapak lakukan buat Reza Gladys? Ya, saya pikir jauh lah ya, saya dari pengacara Reza Gladys ya. Tapi yang jelas, kalau saya memang jadi kuasa hukumnya, saya ya tetap akan melakukan penuntutan kepada Nikita ya, karena dia sudah menjatuhkan produk dan sudah mencoba untuk melakukan pemerasan dan berhasil. Berapa kali bayar itu, ada yang 2 miliar, ada yang kekurangannya segala macam. Nah, saya pikir saya sebagai kuasa hukum pasti mewakili kepentingan Reza Gladys. Tapi di kasus Nikita ini kan baru Nikita yang masuk, Pak ya, Nikita dan Mail lah ya. Ya. Nah, sementara sepertinya kalau hal-hal seperti ini tidak sendirian, ada pihak lain. Ini Mail ini kan karena memang dia yang ambil uangnya, dia Ya, yang anu, dan tapi dia yang telepon ya. siapa perintahnya kan mesti dilihat, perintah dari siapa. Akhirnya ke Nikita. Ada yang bilang bahwa Nikita hanya, mohon maaf, wayang atau tumbal. Tadi kan Bapak bilang ada pemain, mungkin ada pemain besar yang mengendalikan Nikita? Saya pikir enggak. Kita tahu Nikita orang yang susah dikendalikan dan orang yang agak bebel ya, cuman cerdas dalam olah mengolah. Pak, terakhir, pesan buat masyarakat, Pak, untuk aware terhadap kasus ini apa, Pak? Ya, jadi kita tidak bisa menutup sebelah mata bahwa kesalahan itu tertumpu pada Nikita. Ya, kita berharap penyidik di Polda Metro juga mempublish hasil laporan dari Reza Gladys terhadap skincare-nya. Mungkin di situ ada titik kelemahannya yang membuat Nikita akhirnya melakukan percobaan pemerasan dan berhasil. Jadi tidak hanya semata Nikita yang dipublish, tetapi mari pihak penyidik di Polda, skincare ini dibuka ke publik. Kenapa Nikita sampai berani sedemikian rupa? Mantap. Berarti Reza Gladys pun harus dikejar terus, Pak ya? Ya. Jangan hanya semata-mata Nikita sendiri ya? Ya, jangan karena Reza Gladys Pelapor. seorang pengusaha sebagai pelapor, akhirnya cuma mengorbankan si terlapor. Nah, ini mesti berimbang, pemberitaannya yang berimbang. Sehingga masyarakat pun tahu bahwa kesalahan Nikita memeras, tapi yang diperas itu, apa yang diperas? Karena ada kesalahan dalam produk skincare itu. Tugas berat ada di pihak kepolisian. Itu tugas dan kita apresiasi harus pihak Polda Metro membongkar. Mudah-mudahan Pak Kapolda memerintahkan stafnya untuk membongkar ini dan mempublishnya. Terima kasih. Pak, makasih banyak ya. Semoga pihak kepolisian mendengar nih. Ya kan? Harus dengar polisi lah. Tuntas semuanya, nggak ada lagi kasus-kasus kayak Ya, gini. Oke, Pak. Thank you ya, Pak ya. Ya. Nah, kini kita. Mantap. Ya, oke. 3, 2, 1, cut. Sip.